Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Gumalasari, NIM 2114010162 akan mempresentasikan tentang hak-hak dan kewajiban dasar asasi manusia dengan mata kuliah Pancasila dan dosen pengampu Ibu Wahyuli Liuzan dengan prodi Pendidikan Agama Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Yang kedua, apa hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila. Yang ketiga, bagaimana sejarah dalam perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Sejak mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi, di mana secara kodrati hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia dan tak ada satupun orang yang dapat mengganggu-gugat. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pengertian HAM. Yang pertama, menurut Darji Darmo Diharjo, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban yang lainnya. Kedua, menurut Patmo Wahjono, hak asasi adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Yang ketiga, ketetapan MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, universal, abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tersebut. Selanjutnya, dasar-dasar hak asasi manusia. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang tahun 1945 dan dapat ditemukan dalam sejumlah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang ketiga, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang keempat, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang kelima, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan hak-hak asasi manusia. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai ideal sila Pancasila. Nilai ideal disebut juga nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapati jaminan dan perlindungan undang-undang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara bermasyarakat yang demokrasi. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu hak asasi
asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang dibahas tadi. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik seperti yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, yang keempat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005, yang kelima Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12 tentang tahun 2005. Selanjutnya yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002. Yang keenam, ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Di antaranya itu yang pertama, keputusan presiden nomor 50 tahun 1993. Yang kedua, keputusan presiden nomor 83 tahun 1999, keputusan presiden nomor 31 tahun 2001, keputusan presiden nomor 96 tahun 2001, dan yang kelima, keputusan presiden nomor 40 tahun 2004. Selanjutnya yaitu nilai praksis hak asasi manusia dalam sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang yang selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negaranya. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, dan harkat martabat kemanusiaan diawali sejak manusia itu ada di muka bumi. Sebelum kita membahas tentang hak asasi manusia di Indonesia, kita terlebih dahulu membahas hak asasi manusia di beberapa negara. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak asasi filosofi Yunani seperti Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi dan Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui adanya nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Di Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama kemenangan hak asasi manusia ini ada di Inggris. Yang ketiga, Magna Carta. Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lockhart yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Tindakan sewenang-wenang tersebut mengakibatkan adanya rasa tidak puas oleh para bangsawan yang kemudian mereka mengusulkan untuk adanya perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, karena munculnya penjajahan asing seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Karena adanya penjajahan asing tersebut, kehidupan bangsa Indonesia mulai mengalami penindasan dan penderitaan sebagai bangsa yang terjajah. Karena terjajahnya Indonesia, maka dilakukan beberapa perlawanan. Yang pertama, perlawanan fisik seperti perlawanan Sultan Agung, perlawanan Ibnu Iskandar, perlawanan Iskandar Muda, perlawanan Sisingamangaraja, dan perlawanan-perlawanan lainnya. Selanjutnya, selain perlawanan fisik, juga terdapat perlawanan non-fisik seperti pendidikan dan sosial yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ini merupakan awal dari kebangkitan nasional. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
ini merupakan awal dari kebangkitan para pemuda untuk memperjuangkan bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia, yakni yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua, Ketetapan MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, di Indonesia secara garis besar disimpulkan hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property right yang meliputi hak-hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkan sesuatu tersebut. Yang ketiga, hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan memilih dalam sebuah pemilu. Yang keempat, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Yang kelima, hak-hak sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Misalnya, hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Sekian presentasi dari saya. Mungkin terdapat banyak kesalahan dari presentasi tersebut. Saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.